Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Zahan Faresi dari Fakultas Sains dan Teknologi Prodi Teknik Sipil ingin membahas tentang karakter religius mahasiswa dalam kehidupan sehari-hari. Pengertian karakter religius. Kata karakter dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia merupakan sifat kejiwaan, akhlak atau budi pekerti yang membedakan seorang dengan yang lain. Adapun menurut Kemendiknas, karakter adalah watak, tabiat, akhlak, atau kepribadian seseorang yang terbentuk dari hasil internalisasi berbagai kebijakan yang diyakini dan digunakan sebagai landasan untuk cara pandang, berpikir, bersikap, dan bertindak. Sementara pengertian religius secara bahasa diambil dari dua istilah yang memiliki perbedaan makna, yakni religi dan religiusitas. Religi berasal dari kata religion sebagai bentuk dari kata benda, berarti agama atau kepercayaan adanya sesuatu kekuatan kodrat di atas manusia. Religiusitas berasal dari kata religius yang berkenaan dengan religi atau sifat religi yang melekat pada diri seseorang. Dari pengertian karakter dan religius yang telah disampaikan, maka karakter religius bisa diartikan dengan akhlak, tabiat, atau kepribadian, sikap seseorang yang berhubungan dengan Tuhan Yang Maha Esa dan berlandaskan pada nilai-nilai agama. Lalu metode membentuk karakter religius. Yang pertama ada keteladanan. Keteladanan dalam pendidikan adalah cara yang paling efektif dan berhasil dalam mempersiapkan anak dari segi akhlak, membentuk mental dan rasa sosialnya. Yang kedua, pembiasaan. Pembiasaan adalah sebuah cara yang dilakukan untuk membiasakan anak didik berpikir, bersikap, dan bertindak sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Pembiasaan merupakan proses pembentukan sikap dan perilaku yang relatif menetap melalui proses pembelajaran yang berulang-ulang. Lalu yang ketiga, nasihat. Nasihat merupakan metode yang efektif dalam membentuk keimanan anak, mempersiapkan akhlak, mental, dan sosialnya. Hal ini karena nasihat memiliki pengaruh yang besar untuk membuat anak mengerti tentang hakikat sesuatu dan memberinya kesadaran tentang prinsip-prinsip Islam. Lalu yang keempat, ada perhatian. Maksud dari perhatian adalah senantiasa mencurahkan perhatian penuh, mengikuti perkembangan anak dan mengawasinya dalam membentuk akidah, akhlak, menguasai kesiapan mental dan rasa sosialnya. Dan juga harus mengecek keadaan dalam keadaan fisik maupun intelektualnya. Yang kelima adalah hukuman. Metode hukuman merupakan salah satu cara yang dapat digunakan dalam mendidik anak apabila metode yang lain tidak mampu untuk membuat anak berubah jadi lebih baik. Dalam menghukum anak, tidak hanya menggunakan pukulan saja, akan tetapi bisa menggunakan sesuatu yang bersifat mendidik. Lalu selanjutnya, ciri-ciri karakter baik dan buruk. Karakter baik tidak mementingkan diri sendiri. Kita harus memikirkan juga orang lain dan jangan terpaku hanya pada diri kita sendiri. Rendah hati artinya adalah suatu sikap yang sadar akan kemampuan diri kita dan keterbatasan kita sehingga kita tidak angkuh ataupun sombong. Selanjutnya adalah sabar. Sabar adalah suatu sikap menahan emosi dan keinginan, serta bertahan dalam suatu sulit dengan tidak mengeluh. Lalu sikap empati dan simpati. Simpati dan empati memiliki hubungan yang sangat erat. Simpati dan empati yang digunakan bersamaan akan menciptakan suasana saling mengerti satu sama lain. Lalu selanjutnya bersyukur. Tuhan yang Maha Kuasa telah memberikan sesuatu yang lebih kepada kita. Hal apapun yang sudah diberikan kepada kita adalah hal yang terbaik menurutnya. Lalu tekun. Tekun adalah sifat di mana kamu secara konsisten melakukan tindakan untuk mencapai tujuan tertentu. Walaupun tujuan tersebut sulit untuk memerlukan proses panjang, kamu tidak mundur. Lalu karakter buruk. Salah satunya adalah haus akan pujian. Saat orang lain berhasil dalam melakukan sesuatu, sudah sewajarnya akan mendapatkan menerima pujian. Namun, ada orang yang terbuai akan pujian tersebut, dan haus pujian dari orang lain juga merupakan sebuah tanda jika ia ingin terlihat baik di hadapan orang lain. Lalu selanjutnya khawatir secara berlebihan. Jika kita khawatir terhadap sesuatu hal yang mungkin berakibat buruk adalah hal wajar terjadinya secara naluriah. Namun jika rasa khawatir itu sudah berlebihan, bahkan sampai ke tahap ekstrim, maka perlu diwaspadai. Lalu suka mengkritik orang lain. Orang yang negatif juga sangat menikmati ketika mereka mengkritik orang lain, bahkan untuk alasan yang tidak perlu sekalipun. Kritik yang tidak beralasan atau bahkan tidak membawa dampak yang baik bagi yang menerimanya adalah hal yang sia-sia. Lalu pesimis dan mudah menyerah. Kita harus terus berpikir optimis agar mendapatkan hasil yang maksimal, dan yang pasti jangan mudah menyerah walaupun sudah pernah gagal.
Selanjutnya pamer. Ketika kamu memiliki harta yang berlebih, syukurilah dan tidak usah bertinggi hati. Memamerkan hartamu tidak membuatmu makin kaya di mata orang lain. Hal ini juga tidak mengangkat derajat dan status sosialmu. Lalu tidak peka. Sifat tidak peka ini berkaitan dengan tidak memiliki rasa empati kepada orang lain. Orang yang tidak peka tidak akan benar-benar bisa merasakan kesedihan atau kesulitan yang dialami oleh orang lain. Lalu selanjutnya, bagaimana menjadi insan berkarakter? Salah satu caranya adalah jadi orang jujur dan mengatakan yang sebenarnya, jangan menjadi orang yang dusta. Selalu disiplin terhadap waktu, jangan pernah mengundur-undur sesuatu. Lalu selalu membantu orang tua, ibadah waktu, belajar dengan rajin, berkomitmenlah kepada diri kita sendiri, suka menolong orang lain, menciptakan suasana kondusif, dan selalu rendah hati. Hal-hal tersebut adalah cara yang membuat kita bisa menjadi insan berkarakter yang baik. Lalu selanjutnya membahas tentang religius dan Qurani. Qurani adalah bersangkut paut dengan ajaran Al-Quran. Karakter Qurani adalah tatanan perilaku manusia yang sejalan dengan nilai-nilai moral terkandung dalam kitab suci Al-Quran. Untuk membangun karakter Qurani di lingkungan masyarakat harus dimulai dengan orang terdekat kita, yaitu keluarga kita. Kita harus membiasakan diri mengenal kitab suci Al-Quran, lebih rinci dan memahami isi Al-Quran agar kita dapat mengamalkannya. Lalu berikut ini adalah dasar dalam karakter religius dan Qurani. Yang pertama itu Al-Quran. Sumber utama dari karakter religius dan Qurani tentu saja ada pada kitab suci Al-Quran, di mana di dalam kitab suci ini mengajarkan nilai-nilai karakter yang harus kita amalkan. Lalu selanjutnya ada hadis. Segala sesuatu yang disandarkan pada Nabi Muhammad SAW, baik berupa perkataan, perbuatan, dan lainnya, harus kita teladani. Lalu selanjutnya takwa, kepercayaan akan adanya Allah Subhanahu wa taala, membenarkan dan takut akan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Sekian hasil presentasi dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabil taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.